Ya, mengapa KPU mengubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Benarkah atas permintaan salah satu paslon? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustianti. Kami juga sudah mengundang KPU, tetapi mereka semuanya berhalangan. Kenapa kok dalam debat Pilpres kali ini tidak ada debat khusus untuk Cawapres? Nah, menurut Mbak Ani sendiri, penting tidak sih kita menghadirkan debat khusus untuk Cawapres begitu? Iya, ini yang sebetulnya KPU harus menjelaskan gitu, karena di PKPU ya, PKPU itu kan adalah aturan teknis yang KPU buat sendiri gitu ya. Di PKPU itu kan disebutkan bahwa debatnya 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres. Dengan tidak adanya debat khusus untuk Capres, kira-kira menguntungkan salah satu paslon tidak sih Mbak Denis? Ini publik yang akan menilai sebetulnya, karena publik tuh ingin melihat sebetulnya Mas, 6 orang ini sebetulnya punya gagasan apa gitu. Jadi bukan hanya si presidennya saja, tapi juga si wakil presidennya. Ya memang perubahan ini ya memang tidak seperti kebiasaannya KPU ya dalam menyelenggarakan debat gitu ya. Jadi memang ada debat capresnya, ada debat cawapresnya. Yang kalau menurut saya, karena PKPU mengaturnya 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres, harusnya itu diubah gitu ya kalau memang mengubah formatnya. Nah, yang berikutnya adalah publik ini kan tadi tidak hanya ingin melihat proses debat ini hanya sekedar formalitas gitu ya, ditanya satu-satu tapi tidak ada proses debat, tidak ada proses debatnya lah, tidak debatnya mungkin ya tentu bukan debat kusir gitu ya, tapi debat yang spontan, debat yang lebih genuine gitu ya, sehingga kita juga bisa menilai, publik bisa menilai sebetulnya setiap pasangan calon ini siap atau tidak gitu ya, atau misalnya mereka paham atau tidak dengan visi misi yang sudah dibuat gitu kan. Itu yang sebetulnya harapannya digali dalam proses debat ini gitu. Jadi kalau kemudian ada perubahan format gitu ya, atau misalnya nanti lebih pertanyaannya hanya lebih satu arah gitu ya, tidak terlalu menggali mendalam, ya tentu publik akan harus effort lagi nih kalau untuk mencari tahu lebih dalam lagi soal gagasan dari pasangan calon ini, ketiga pasangan calon ini. Ya, Mbak Denis, bagaimana kemudian kita bisa menilai kecakapan, kepiawaian dari cawapresnya, begitu sinerginya dengan capresnya, kalau misalnya debat cawapresnya itu tidak ada begitu? Iya, kalau kemudian memang ruangnya tadi diubah gitu ya, tidak ada debat capresnya sendiri, tidak ada debat cawapresnya sendiri, ya kemudian akan sulit gitu ya publik menggali itu. Dua-duanya harus hadir. Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua, masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat. Nanti bukan ada permintaan dari tim ses Pak ya? Bukan, ini kan kita bicarakan, kita sepakati baiknya yang mana. Mahfud, soal debat Pak, ini kan dari KPU mengatakan tidak ada debat khusus untuk cawapres saja gitu Pak. Mahfud sebagai pasangan kandidat memandangnya seperti apa? Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Tapi kalau diadakan atau tidak diadakan, ya terserah KPU aja kan, mereka yang jadi dikhawatirkan malah membuat masyarakat tidak bisa menilai secara utuh cawapres misalnya. Dia bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Pak, Emang sudah pasti. nggak ada debat khusus, Gus. Debat khusus cawapres nggak ada. Ya, saya tahu maksudnya apa kok. Kita bisa tidak seperti itu. Gus, menguntungkan pasangan tertentu nggak Gus dengan nggak ada debat capres cawapres ini? Ya sebetulnya debat ini kan bagian dari transparansi rencana dan gagasan ke depan. Kalau pemilu ini mau baik, ya kita adu gagasan, adu program, adu ide, dan siap melakukan itu. Tapi KPU kita tunggulah supaya lebih terbuka. Tapi tetap berharap ada debat khusus cawapres itu ya Gus ya? Ya pasti kita itu. Wong kate juga apa? Nggak bakalan dateng tuh belimbing sayur.
diundang dia kagak dateng. Dia kalau umpama yang debat-debat begitu ya, yang diskusi, nggak bakalan hadir dah. Hah? Takut ditanya yang apa namanya, ditanya yang bagaimana gitu. Coba ntar pasti ada syuting ke gorong-gorong lah, ke pasar lah. Nah kalau itu mengajak teman-teman muda untuk membuktikan bahwa bicara politik itu bicara tentang ide, bicara gagasan, bicara tentang karya dan seterusnya. Itulah politik. Dan anak-anak muda Indonesia yang tertarik untuk melakukan itu kebanyakan ya sepakat dengan apa yang aku omongin itu. Nah, tugas teman-teman semua yang masih percaya bahwa politik itu adalah tentang gagasan, apalagi politik anak muda, jangan begitu receh amat gitu kan. harus menyadarkan yang lain-lain. Mungkin gimmick itu laku di beberapa kelompok kawan-kawan, tetapi ayolah kita jauh lebih berkualitas daripada sekedar gimmick. Kita anak-anak muda saat bicara Indonesia emas dan lain sebagainya, jangan dikerdilkan hanya dengan kemudian situasi semacam itu. Siapapun calonnya, ya siapapun calonnya yang tidak mengedepankan politik gagasan, ayo kita ajak untuk bicara gagasan, karena itu politik anak muda. Dan aku percaya bahwa anak-anak muda Indonesia bisa melakukan itu, karena ya udah panjang Pak ceritanya ini. Kita ngomong tentang Indonesia Raya ini udah panjang, masa di air begini terus kita mau mengubah yang dulunya heroik, dulunya begitu membahana, menggelora, dengan hanya apa? Malah waktu itu dia